penghancuran, penembakan, pembakaran, pembunuhan terhadap rakyat etnis Rohingya minoritas yang ada di Myanmar sangatlah di luar nalar manusia, karena nggak kebayang seperti apa kehidupan mereka yang diburu, yang dibunuh, yang disiksa, diperkosa, dan lain sebagainya. Bayangkan satu kelompok masyarakat yang diburu bagaikan hewan buruan di hutan, tak tahu mau lari kemana, dan dibakar hidup-hidup, digali lubang yang dalam, dihanyutkan ke dalam sungai, dan seterusnya. Pokoknya nggak kebayang bagaimana biadabnya tentara junta militer Myanmar memperlakukan etnis Rohingya Muslim tersebut. Itulah sebabnya gue ngebahas tentang konten ini supaya kita bisa ngebedah secara komprehensif. Kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang aja. Sekali lagi gue tegaskan, ini bukan video penggiringan opini. Video ini hanya bersifat untuk membuka mata, pikiran, dan hati kita dengan mengenal lebih jauh apa dan siapa etnis Muslim Rohingya di negaranya. Kisah Aung San Suu Kyi sampai diabadikan oleh Hollywood dengan film berjudul The Lady. Di dalam film The Lady itu sedikit banyak menggambarkan apa yang terjadi di Myanmar dan seperti apa sosok Aung San Suu Kyi di mata dunia. Di tanggal 8 Agustus 1988 yang tadi gue cerita, terjadi demo besar-besaran. Kalau kalian ngalamin tahun 98 yang mana kita mengalami reformasi, mungkin seperti itulah gambaran di tahun 1988 tanggal 8 Agustus tersebut. Semua rakyat Myanmar turun ke jalan menentang ketidakadilan dan kerepresifan dan menentang kediktatoran para junta militer yang dipimpin oleh Un Win tersebut. Ekonomi yang bobrok, pendidikan yang tidak bagus, dan seterusnya membuat rakyat Burma gerah yang akhirnya melakukan demonstrasi besar-besaran di tahun 88 tersebut. Pada saat itu Burma mengganti fahamnya menjadi faham sosialis yang mana sebelumnya adalah faham fasis. Faham sosialis ini terinfluensi dari Rusia alias Uni Soviet pada saat itu. Faham sosialis ini juga digabungkan dengan beberapa elemen seperti faham Buddhis dan faham tradisional. Banyak para pemuka militer yang mana di bawah kepemimpinan Un Win masih melakukan ritual-ritual meramal siapa yang akan menjadi petinggi, siapa yang akan menjadi ini, siapa yang akan menjadi itu. Jadi faham fasis ini masih sangat bersentuhan langsung dengan budaya Buddha dan hal-hal yang sifatnya tradisional yang masih terjadi di Burma pada saat itu. Jutaan manusia turun ke jalan untuk mengikuti demonstrasi besar tersebut. Bahkan ratusan ribu meninggal, ratusan ribu hilang, ratusan ribu juga ditahan sebagai tahanan politik. Namun berita yang dirilis oleh pemerintahan Burma sangatlah sedikit, mungkin hanya ratusan. Data tersebut bisa kalian browsing sendiri lebih jauh, tapi yang pasti mereka memanipulasi data apa yang dirilis dan apa dan membuka diri ke dunia internasional untuk mendapatkan bantuan seperti IMF dan lain-lain. Akibat boikot dari dunia internasional, Myanmar sangat terpuruk dari segi ekonomi. Itu sebabnya mereka membuka diri dan lagi-lagi seolah-olah menyelenggarakan pemilu dengan demokratis. Partai Aung San Suu Kyi yang mana Partai Demokrasi kembali memenangkan pertarungan. Tapi apa? Seperti yang kita tahu, dia tidak bisa berbuat banyak. Tampaknya orang-orang Burma atau orang Myanmar emang suka bermain dengan angka. Kalau tadi ada 8888, kali ini 11-11-2011. Setelah pembebasan Aung San Suu Kyi di tahun 2010, Myanmar seolah-olah ingin memberitahu dunia bahwa Myanmar sudah berubah. Myanmar yang hari ini adalah Myanmar yang demokratis. Padahal itu semua adalah hal yang terselubung yang dibalut dengan cara demokratis. Partai Aung San Suu Kyi, Partai Demokrasi, kembali memenangkan pertarungan, yang akhirnya dia hanya mampu duduk di parlemen tanpa bisa berbuat apa-apa. Semua masih di bawah kendali junta militer. Dan Aung San Suu Kyi hanya diberikan jabatan sebagai penasehat negara. Tidak kurang, tidak lebih. Bahkan di fase tersebut, ada seseorang yang dibunuh secara terang-terangan di depan umum hanya untuk menegaskan bahwa kami masih berkuasa. Secara terang-terangan pemerintah Myanmar emang ingin menunjukkan bahwa mereka punya diskriminasi khusus untuk para Muslim di Myanmar, khususnya etnis Rohingya. Bahkan tindakan mereka dituduh oleh internasional sebagai pembersihan etnis.
Namun lagi-lagi mereka mengelak. Mereka berdalih mereka hanya menyerang atau membalas para militan yang duluan menyerang mereka. Aung San Suu Kyi tidak hanya diam-diam dia menentang rezim ini dengan cara yang politis. Dia mengundang Kofi Annan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua PBB. Namun apa yang terjadi? Itu hari setelah Kofi Annan dan Aung San Suu Kyi menggelar konferensi pers, keesokan harinya para junta militer menyerang dan menyerbu perkampungan etnis Rohingya. Kalau kalian pernah lihat simbol ini di film Mockingjay atau Mockingbird, kalian pasti tahu ini simbol apa. Ini adalah simbol perlawanan yang digesturkan oleh seluruh rakyat Myanmar pada saat demonstrasi. Juga para militan yang ada di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok Myanmar. Kebanyakan para etnis minoritas ini hidup di pedalaman, di hutan-hutan, di pinggir sungai, bukan di perkotaan. Yang tinggal di perkotaan hanyalah etnis mayoritas yang beragama Buddha. So, ethnic cleansing ini udah terjadi hampir 1 abad. Jadi kebayang bagaimana rasa trauma, psikologis, mental, dan para etnis Rohingya yang sedang berada atau kabur atau sedang dalam pelarian. Wajar jika mereka melakukan hal-hal yang tidak kita suka, dan itu pun masih bisa kita sebut oknum. Rakyat kita sendiri, warga negara kita sendiri, apa kurang oknumnya? Tapi nggak bisa pukul rata satu orang yang berbuat salah, lalu kita menanamkan benih kebencian ke seluruh etnis tersebut. Di luar itu ada konspirasi atau propaganda yang mungkin Islamofobia di seluruh dunia memang ingin digalakkan. Kalau lo sempet dengar kemarin orang Perancis yang cerita tetangganya hanya mengucapkan Assalamualaikum, lalu dia dikriminalisasi cuma berdasarkan Islamofobia. Sebegitunya udah di dunia ini. Nah sekarang kita orang-orang Aceh yang katanya sangat islami, sangat syariah, apa semudah itu kita telan konten-konten yang sifatnya propaganda, hoax, atau menggiring ke sebuah isu yang pengen mereka buat. Jadi balik lagi, video ini bukan tentang menggiring opini, tapi video ini untuk menginspirasi hati, pikiran, jiwa, raga kita semua untuk bisa menilai dan memposisikan diri kita sebagai mereka. Mereka juga nggak mau. Kalau lo tanya, kayaknya lebih baik mereka dibunuh daripada harus kembali ke Myanmar. Kalau umat muslim ingin berterima kasih kepada siapa, kayaknya orang yang paling tepat adalah Aung San Suu Kyi. Dia yang memperjuangkan demokrasi dan dia yang memperjuangkan perdamaian terhadap kaum-kaum minoritas yang ada di Myanmar. Tapi propaganda para elit junta militer membuat dia sebagai kambing hitam, seolah-olah semua keputusan buruk junta militer yang mengorbankan para etnis Rohingya adalah keputusan yang dibuat oleh Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi sendiri telah menjadi tahanan politik selama puluhan tahun. Setelah proses demokrasi yang ingin dibangun dari tahun 2011 sampai tahun 2021, terjadi lagi kudeta militer. Lagi-lagi, Partai Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak, tapi dituduh macam-macam. Katanya curang, katanya begini, katanya begitu, katanya pakai walkie-talkie karena nggak menjalankan ini dan itu. Pokoknya semua tuduhan yang aneh-aneh yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah tangan besi junta militer membuat Aung San Suu Kyi tidak berdaya walaupun partainya menang telak dan secara demokrasi. Kalau kita lihat polanya kayaknya mereka emang suka banget dengan angka. Tanggal 2 Februari 2021 kembali terjadi kudeta atas pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi dituduh dengan berbagai macam alasan, sampai dia harus menjalani hukumannya kembali menjadi tahanan rumah detik ini. Berkat tuduhan-tuduhan itulah akhirnya para junta militer mendeklarasikan darurat militer di Myanmar yang terjadi sampai hari ini. Perang saudara yang tidak ada habisnya antara sesama etnis, bahkan antara etnis dan para junta militer. Tapi lagi-lagi, etnis Rohingya Muslim adalah etnis yang paling teraniaya di dunia. Kalian bisa baca itu di banyak literasi. Tidak ada satu etnis minoritas pun paling teraniaya selain etnis Rohingya.